Bab 473. Aku ingin rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan. Marco Jiang datang ke sini hanya untuk mencari pohon bodi api, tetapi tidak disangka akan bertemu ular api berusia 100 tahun. Empedu ular api adalah tonik yang bagus untuk praktisi seni bela diri. Tapi kekuatan Marco Jiang telah mencapai titik di mana dia tidak bisa meningkatkannya bahkan dengan benda asing. Bahkan empedu ular api 100 tahun tidak akan banyak membantunya. Jika diberikan pada Klutang akan memberikan dorongan besar padanya. Satu empedu ular telah menciptakan Master 3 alam. Omong-omong, kakek, mengapa kamu membawa Kingston Jiang ke sini? Bisakah aku mengambil bodi api secara langsung? Tanya Klutang. Dia juga tahu apa yang dirancang Marco Jiang untuk menarik Kingston Jiang. Marco Jiang meliriknya dan berkata, kamu membawanya pulang seperti ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Sekarang waktunya belum tepat, aku tidak ingin Kingston Jiang menemukan keberadaanku, apalagi orang luar berspekulasi tentang keberadaanku. Tapi, Kingston Jiang curiga padamu. Makanya aku pancing dia ke sini. Marco Jiang tersenyum tipis dan berkata, sudah, jangan tanya, aku punya pengaturan sendiri. Kalau dihitung waktunya, besok pagi, dia seharusnya bisa muncul di tempat ini. Ayo pergi, kita juga harus menyusun rencana. Klutang tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, dia merasa bahwa Marco Jiang tidak akan menyakiti Kingston Jiang, bahkan berusaha membantunya secara diam-diam. Selama itu bermanfaat bagi Kingston Jiang, dia tidak akan bertanya terlalu banyak. Pada saat ini, Kingston Jiang sedang dalam perjalanan. Setelah turun dari mobil, dia dan Winona Jiang berjalan kaki. Untungnya, mereka berdua adalah praktisi seni bela diri. Mereka lincah dan berlari jauh lebih cepat daripada mobil. Mereka berjalan sepanjang malam. Pagi hari. Matahari terbit dari cakrawala, dan seberkas cahaya pagi muncul di langit. Dengan perjalanan semalaman, mereka sudah dekat dengan Gunung Arak. Di kaki gunung, keduanya berhenti. Kingston Jiang mengeluarkan 2 botol air dari tas ransel di punggungnya, menyerahkan satu kepada Winona Jiang, membuka punya dia, kemudian melihat gunung telanjang di depannya dan berkata, ini adalah Gunung Arak, sejauh mata memandang, tidak ada orang, pihak lain memancingku, apa yang akan dia lakukan? Winona Jiang menyesap air dan melihat ke depan, dan berkata, sangat sulit ditebak, tetapi karena sudah datang ke sini, maka naiklah ke gunung untuk lihat. Ya, hanya bisa begitu. Kingston Jiang membuka ranselnya dan mengeluarkan roti. Keduanya makan makanan di kaki gunung, istirahat sejenak, dan memulihkan kekuatan fisik sebelum melanjutkan mendaki gunung. Semakin dekat ke gunung berapi, semakin tinggi suhunya, tetapi keduanya adalah praktisi seni bela diri, dan suhu tinggi ini tidak berpengaruh pada mereka. Mereka segera sampai di puncak gunung. Kingston Jiang mengamati sekeliling. Ada tebing curam di depan, dan tidak ada jalan, dan di bawah tebing, ada pintu masuk gua Kares. Tidak ada apa-apa lagi. Kingston Jiang bertanya. Winona Jiang juga melihat sekeliling. Dia menemukan jejak aktivitas di sini. Dia menunjuk ke sebuah batu tidak jauh dari sana dan berkata, Kak Kingston, lihat, ada botol air, menunjukkan bahwa seseorang pernah datang ke sini. Kingston Jiang melihat sekeliling dan melihatnya. Dia berjalan mendekat, mengambil botol air di tanah dan melihatnya. Tanggal produksinya adalah 1 bulan yang lalu. Dapat juga dinilai bahwa botol air ini baru saja dibuang ke sini baru-baru ini. Siapa? Winona Jiang tiba-tiba berteriak, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Kingston Jiang mengikuti dari belakang. Keduanya segera tiba di pintu masuk gua Kares. Begitu dia sampai di pintu masuk, gelombang udara panas menghantam wajahnya. Winona Jiang berkata, aku melihat seseorang memasuki gua Kares ini. Kingston Jiang bahkan tidak memikirkannya, langsung ingin masuk. Winona Jiang menariknya tepat waktu dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tentu saja masuk lihat. Karena ada orang di sini, Klu pasti ada di dalam. Suhunya sangat tinggi, dia adalah wanita biasa, bagaimana bisa tahan?
Kingston Jiang mengkhawatirkan keselamatan Klutang, dan dia merasa cemas ketika dia berpikir bahwa dia yang merupakan seorang wanita lembut terperangkap di gua Kares bawah tanah yang panas. Winona Jiang mengingatkan, ini adalah gunung berapi aktif, dan akan meletus kapan saja. Jika terus seperti ini, mungkin berbahaya. Kita toh sudah datang, tetap harus masuk biarpun bahaya. Kingston Jiang berjalan langsung menuju gua Kares. Winona Jiang tampak tak berdaya, dia benar-benar terpesona oleh cinta, dan jika dia terus seperti ini, dia mungkin sudah mati. Namun, dia tetap mengikuti. Pintu masuk gua Kares tidak besar, tetapi bagian dalamnya sangat luas. Masuk semakin dalam, semakin tinggi suhunya. Bahkan jika Kingston Jiang dan Winona Jiang adalah praktisi seni bela diri, mereka tetap tidak tahan. Mereka harus menggerakkan energi Ki untuk menahan suhu tinggi di gua Kares, tetapi meskipun demikian, mereka berkeringat deras, dan pakaian mereka segera basah oleh keringat. Panas. Winona Jiang mengipasi wajahnya dengan tangannya, dan menarik pakaian yang basah kuyup dan lengket di kulitnya. Kingston Jiang mengeluarkan sebotol air lagi dan menyerahkannya kepada Winona Jiang, dan berkata, minum sedikit. Saat dia berbalik dan meneteskan air, dia melihat gerakan Winona Jiang, melihatnya menarik gaunnya, mengipasi lehernya, dan bahkan menarik tali beh. Winona Jiang langsung merah wajahnya dan segera melepaskan tangannya, terlalu panas, berkeringat di sekujur tubuh, tali beh sangat tidak nyaman. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil air dari Kingston Jiang. Kingston Jiang juga tampak canggung, berbalik dan melihat ke jalan di depan, dan berkata, ini benar-benar terlalu panas. Tempat ini bukan tempat untuk manusia tinggal, jika Klu benar-benar ada di sini, maka... Kingston Jiang tidak berani membayangkan konsekuensinya. Kingston Jiang, kamu akhirnya datang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Gema suara tidak menghilang di gua Kares untuk waktu yang lama. Kingston Jiang menatap sekeliling dengan tajam. Namun, gemanya terlalu keras, dan dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Winona Jiang menunjuk ke depan dan berkata, seharusnya di depan. Kingston Jiang dengan cepat berjalan mendekat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di tepi tebing, dan ada batu besar yang mencuat di sisi berlawanan yang mencolok mata. Ada tali di atas batu, dan dua orang diikat ke tali. Satu tua dan satu muda. Di atas kepala ada jalan keluar yang besar, cahaya masuk, membuat gua Kares yang gelap menjadi lebih terang. Dan di bawah adalah jurang. Di atas batu, ada seorang pria berjubah hitam dan topeng di wajahnya. Orang ini tingginya sekitar 1,7 meter, dia memakai jubah yang lebar, sehingga sulit untuk membedakan apakah pria atau wanita. Kingston Jiang mengenali orang yang digantung. Yang tua adalah orang yang membawa Sylvia Yi pergi, yang juga dicurigai sebagai Marco Jiang. Yang wanita adalah Klutang. Siapa kamu dan apa yang mau kamu lakukan? Kingston Jiang menatap orang yang berdiri di atas batu dan bertanya dengan dingin. Haha. Tawa liar bergema melalui gua Kares. Pria berjubah hitam itu tertawa dan berkata, kamu tidak perlu peduli siapa aku. Kingston Jiang bertanya dengan dingin, apa yang mau kamu lakukan? Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Klutang dan orang yang dicurigai sebagai kakeknya. Keduanya tampak koma, mereka digantung, dan begitu tali putus, mereka akan jatuh ke dalam jurang. Aku mau rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan, ceritakan rahasianya, kalau tidak, kakekmu, istrimu, akan mati tanpa tempat pemakaman. Terdengar suara serak. Marco Jiang yang sedang pingsan sadar pada saat ini dan berteriak, nak, cepat pergi dari sini. Jangan beritahu setan ini rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan. Begitu dia mendapatkan rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan, dunia tidak akan ada kedamaian. Orang tua sialan, banyak omong kosong. Pria berjubah hitam yang mengenakan topeng mendengus dingin, dan dengan satu sentakan, gelombang kekuatan tenaga dilontarkan. Tali yang menggantung Marco Jiang langsung putus. Tubuhnya jatuh dengan cepat dan jatuh ke dalam jurang. Oh tidak!
Kingston Jiang meraung dengan memilukan. Bersambung.